Ya Allah kami, ya Bapa kami bertahta di surga, Bapa kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Siapa nyana, siapa duga, kalau pada pagi hari ini bukan saja kami bisa retreat, tetapi kami bisa beribadah bersama dengan saudara dan saudari kami, baik yang ada di Bali dan juga Bekasi Raya, untuk bisa kami memuji Engkau ya Tuhan. 2 tahun lalu kami tidak membayangkan ini, kami semua terpisah Bapak, kami hanya tersambung oleh online saja. Kami tidak membayangkan dunia akan bisa kembali sama, tetapi hari ini walaupun dunia tidak kembali sama, fellowship kami tetap sama ya Tuhan. Nilai kami tetap sama ya Tuhan. Impian kami untuk membantu orang-orang intim dengan Engkau tetap sama ya Tuhan. Karena kami ini dikuatkan oleh Engkau. Engkau begitu baik. Hari ini kami tetap bisa menyebut diri kami satu keluarga di dalam Engkau ya Bapa. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman yang dibagikan ini menguatkan kami, membuka cakrawala berpikir kami, dan lebih daripada itu ya Tuhan, membantu kami untuk bisa melihat. Bahkan dalam keadaan berat sekalipun, Engkau bekerja dengan sangat luar biasa ya Bapak. Dan sebentar lagi hamba-Mu ini akan membagikan firman ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada Engkau saja. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, jemaat sekalian bersama dengan adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah khotbah yang saya bawa di Bekasi. Jadi kalau hari ini yang Bekasi udah dengar khotbahnya, mohon jangan bosan. Ya, anggaplah ini remedial, di mana kalian semua gagal dan hari ini kalian diulang lagi. Ya, kalau hari ini untuk jemaat Bali, saya ingin katakan, saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa membantu kita. Tetapi waktu saya melihat saudara dan saudari melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mulai dari pintu masuk tadi, saya melihat barisan bapak-bapak berdiri di pagar di depan, bagaimana mereka menyambut bus yang datang, and they know, mereka sudah tahu itu busnya kami. Padahal bisa jadi itu bus gereja sebelah, betul toh? Tapi mereka sepertinya sudah terkonek, inilah busnya. Dan mereka sudah memberikan jalan. Saya melihat hati yang begitu luar biasa. Bahkan ketika saya naik, saya melihat Asher yang begitu tegas. Kami nyaris tidak bisa diberikan masuk karena beberapa aplikasi tidak bisa beroperasi dengan baik, sehingga foto scan-nya tidak bisa masuk. Tapi saya melihat hati yang begitu tetap, harus di-scan dan ini dan sebagainya. Saya yakin ini bagus. Kenapa? Memang Asher butuh ramah dan tegas, ya. Pasti nggak gampang. Kenapa? Karena tetap harus menjaga ruangan ini tetap tidak menjadi klaster baru untuk penularan. Dan saya bangga melihat Asher yang memberikan yang terbaik sana. Waktu saya masuk, saya lihat multimedia yang melayani dengan luar biasa. Mereka bergerak dengan cepat. Mereka tadi udah siapkan konektor buat saya. Walaupun nggak cocok, mereka berusaha ganti dan mengejar dalam waktu hanya hitungan menit. Saya melihat song ministry yang memberikan yang terbaik. Saya terkagum. Kenapa saya terkagum? Kalau ini di Bekasi, bagi saya biasa. Kenapa? Satu, dampak pandemi di Bekasi hanya tahun pertama. Tahun kedua kami nyaris tanpa pandemi. Bahkan kami harus ngerem untuk orang nggak ketemu. Ya, orang Bekasi banyak udah nggak pakai masker. Kami hanya pakai masker di gedung gereja kayak kalian seperti ini. Dan di luar kami udah itu. 2021 kami udah seperti itu. Ya, jadi harus direm. Kenapa? Jangan sampai terjadi penyebaran. Ya, bahkan mereka menggunakan masa-masa waktu lagi berat-beratnya COVID itu, mereka gunakan itulah ajang di mana mereka ada alasan aja untuk tetap bertemu. Kenapa? Ngunjungin orang sakit. Secara finansial mereka sangat terdampak di Bekasi. Tetapi saya melihat bagaimana semua saling tolong-menolong. Tapi di sini saya tahu bahwa keadaannya begitu berat. Banyak toko yang tutup, orang kehilangan pekerjaan. Terus saya datang melihat hati kalian melayani. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Artinya kalian berdewasa dalam iman. Keadaan buruk sekalipun, kalian tetap kasih yang terbaik. Nah, hari ini saya berharap apa yang saya bagikan ini tetap bisa membantu kita. Karena yang saya bagikan adalah hal umum. Sehingga waktu kita nanti melihat, terutama anggota jemaat,
Kita tahu bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kita. Ada namanya talenta, ada namanya karunia. Talenta diberikan sejak kita lahir. Ada yang talentanya bermain musik, melukis, matematika, manajemen, administrasi, sebut semuanya. Ada yang kemudian setelah dia bertobat lahir baru, Tuhan berikan berbagai macam karunia. Contoh, saya tidak pernah yakin saya bisa public speaking. Ketika saya sudah lahir baru, bertobat, sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, entah kenapa mulut saya pun mulai bisa ngomong seperti sekarang. Saya mulai bisa lebih tahu lagi untuk bagaimana masuk ke orang-orang. Dan ditumbuhkan satu persatu karunia-karunia oleh Tuhan. Nah, kenapa saya mau buka tentang karunia ini? Saya selalu percaya yang namanya pelayanan di dalam gereja itu bersifat dinamis. Nah, memang sering sekali di Alkitab, akhirnya kita hanya terpaku pelayanan model perjanjian lama. Ada imam, betul toh? Ya, kemudian ada bagian penyanyinya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu karena disesuaikan dengan zamannya. Waktu zaman mulai berubah, model pelayanan pun mulai berkembang sesuai dengan kebutuhan umat dan kebutuhan zaman. Contoh, siapa sangka hari ini kita butuh Zoom operator. Ada yang pernah nyangka? Enggak ada. 2019 awal, tidak ada pelayanan di seluruh gereja Zoom operator. Betul toh? Tetapi masuk 2020, kita menemukan ada satu lagi pelayanan Zoom operator. Siapa sangka dulu tidak semua gereja punya live YouTube untuk ibadah. Tapi 2020 semua gereja punya live YouTube demi kebutuhan jemaat. Artinya pelayanan itu memang bersifat dinamis. Dan hari ini yang saya mau bantu agar kita bisa melihat bahwa pelayanan tersebut kita perlu bisa bedakan. Is this for my happiness or this is for the fulfillment? Ini untuk kebahagiaan atau ini untuk pemenuhan kebutuhan? Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa membantu kita. Ini ayat yang menjadi tema kita di seluruh Indonesia pada bulan ini. Dikatakan, dan Allah memberikan kepada Raja Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Jadi, sebelumnya apakah dia sudah punya pengertian yang seperti itu? Belum. Dia belum punya itu. Allah memberikan karunia ini. Kenapa? Karena Israel masuk ke zaman yang berbeda. Jika ayahnya Daud lebih banyak berperan untuk menghancurkan musuh-musuh di sekitar mereka, makanya dia sampai 7 tahun kuliah kerja nyata KKN di Desa Penari. Ya. 7 tahun dia kuliah kerja nyata. Masih ingat? Dia jadi buronan politik. Betul toh? Pergi masuk ke Gua Adulam. Lalu nyamar jadi orang gila, pergi ke daerah musuhnya. Lalu bekerja untuk musuhnya. Lalu pergi ke daerah-daerah negara-negara tetangganya karena dikejar-kejar. Lalu pergi masuk segala macam area geografi dari negaranya karena dikejar oleh Raja Saul sebagai tahanan politik. Kenapa itu harus terjadi? Justru masa 7 tahun itu, masa pembentukan untuk dia tahu area main dia itu akan seperti apa. Dia jadi tahu model geografi daerah dia bagaimana, musuhnya seperti apa, kemudian model sosialnya seperti apa, demografinya yang terbentuk seperti apa. Makanya Raja Daud bisa menang di dalam peperangannya. Tuhan sudah desain, dia sudah tahu medan pertempuran dia. Pergi ke daerah selatan, Barsheba, dia sudah tahu, oh ini daerah banyak pergunungannya. Model pertempurannya harus seperti apa. Dia pergi ke daerah utara yang lebih banyak daerah hijaunya. Oh dia tahu bagaimana bermainnya. Dia pergi ke daerah timur tenggara, selatan, barat daya dan barat laut. Di daerah tersebut lebih banyak orang Kanaannya dan dia tahu bagaimana masuknya. Kenapa? Karena dia memahami geografi yang ada dan model masyarakatnya seperti apa sehingga pertempuran bisa terjadi. Dan dia bisa memenangkan.
Tapi masuk zaman anaknya Salomo tidak lagi dibutuhkan itu. Kenapa? Karena Daud sudah menang, ngapain lagi butuh perang? Dibutuhkan seorang raja yang diplomatis, raja yang bisa memanage, raja yang bisa berdialektika. Maka ketika Raja Salomo meminta, kau mau apa? Harta dan sebagainya? Enggak, aku mau supaya aku diberikan hikmat bijaksana. Tuhan berikan itu. Kenapa? Karena model pemerintahan berikutnya tidak boleh lagi seorang panglima. Model pemerintahan berikutnya yang dibutuhkan seorang raja yang administrator. Seorang raja yang organisatoris, seorang raja yang mampu berdiplomatis. Makanya dia menikahi 300 istri dan 700 gundik yang tujuan awalnya adalah untuk mengikat alliance, apa itu? Sekutu. Makanya langsung istri pertamanya orang Mesir. Kenapa? Karena mengikat kedua kerajaan itu. Dia tahu di sebelah timur kerajaan yang sangat susah untuk dia lawan. Maka dia perlu berteman dengan daerah selatan. Itu dikuasai oleh Mesir. Sehingga aliansi yang ada, aliansi yang cukup kuat. Tuhan tahu ini kebutuhan Israel masa itu. Nah, jadi pelayanan itu tidak akan sama. Itu sama dengan gereja. Sepelayanan saya, sepengalaman saya pelayanan, sepengalaman saya menjadi murid Yesus, menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, saya melihat tidak bisa pendeta hanya berada di satu posisi saja. Ketika jemaat sudah mencapai pada satu titik, dibutuhkan pendeta dengan style berbeda, supaya bisa bawa gerejanya naik level. Unless, ya, pendetanya pun memilih mengubah gayanya. Nah, ini pelayanan. Nah, makanya kenapa saya mau buka dengan begini, supaya kita paham. Nanti jangan gini, lagunya itu terus. Mau berjuang, dengan berani, itu terus. Dari zaman Yesus kali pertama sampai Yesus datang ke 7 kali, itu terus lagunya. Tidak bisa. Model pelayanan kita, sound systemnya akan mengalami perubahan. Zaman sekarang, saya makin lihat sound system makin nggak kelihatan bentuknya. Tiba-tiba ada suara bagus aja. Speaker makin lama makin kecil tapi makin powerful. Alat makin lama makin kecil. Laptop lama-lama makin kecil. Lama-lama laptopnya nggak di sini, laptopnya langsung ditanam di otak. Model pelayanannya beda. Cara kita menjalani ministry beda. Sebelum 2019, apa-apa harus ketemu. Betul tidak? Tetapi tiba-tiba pandemi mengajarkan kita dunia hybrid. Sehingga model kita model kita pelayanan pun jadi berubah. Menjalankan komsel kita, PDG kita jadi berubah. Menjalankan pembimbingan kita jadi berubah. Sebagian masih membawa gaya lama ke komsel, ke PDG hybrid. Jadi Zoom, tapi ngalur ngidulnya kepanjangan. Teman-teman berhilangan. Kenapa? Siapa yang tahan dulu 3 jam di kursi? Ada? Nggak ada. Lalu kita mulai belajar. PDG kalau lewat Zoom atau online, semua harus efisien. Nggak mutar-mutar. Kenapa? Karena orang bosan duduk terus. Betul toh? Bayangkan kalau dia di kamar yang dia lihat muka pembimbingnya aja. Kan nggak enak. Nggak tahan. Berubah. Coba lihat model pelayanan masa lampau ini. Imam, kaum Lewi, nabi, guru, rabi, intelek agama, penyembahan, penyumbang umat. Ini model pelayanan masa lampau. Rasul Paulus pernah berikan juga ini tentang apa saja model pelayanan di masa Rasul Paulus. Dia bilang ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang menasehati, ada yang membagi-bagikan sesuatu, ada yang memberi pimpinan, ada yang menunjukkan kemurahan. Lihat lagi. Ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang memberikan iman, ada yang menyembuhkan, ada yang mengadakan mukjizat, ada yang bernubuat, ada yang membedakan macam-macam roh, ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh tersebut. Nah ini. Karena itu dibutuhkan pelayanan masa itu. Nah, jadi makanya kalau kita nih orang GKDI, kalau ngelihat ada orang pakai bahasa roh, jangan direndahkan. Kenapa? Karena dulu memang ada pelayanannya. Tapi zaman sekarang Pak Pendeta,
Kalau kamu sendiri nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi itu memang faktanya dan kita perlu harus belajar menghormati sejarah yang ada. Ada pelayanannya. Entah itu dia bahasa rohnya dalam ngomong ke orang-orang, atau juga pendekatan yang dengan bahasa malaikat dan sebagainya. Ada penggunaan pada masa lampau itu untuk kebutuhan di jemaat yang ada. Menyembuhkan. Ada yang pernah datang ke saya, Pak Pendeta, di GKD Bekasi, kenapa nggak ada yang karunia menyembuhkan? Saya bilang, buat apa dokter banyak, ya Allah. Dia menyembuhkan. BPJS udah ada karunia menyembuhkan, saya bilang. Pergi ke Pineng, udah gampang. Butuh karunia menyembuhkan. Permintaannya yang wajar-wajar sama Tuhan itu. Ya, ada yang minta bernubuat, untuk apalagi kamu bernubuat? Kenapa? Sekarang banyak ilmuwan, mereka udah perkirakan 50 tahun lagi akan terjadi apa. Ngapain kamu di gereja butuh nubuat? Baca, makanya itu handphone jangan cuma lihat media sosial. Baca jurnal-jurnal. Para ilmuwan sudah bisa memperkirakan ke depan akan jadi apa. Ini akan pergerakan kemana, ini akan pergerakan kemana. Itu isinya ramalan semua. Masa depan akan jadi seperti apa. Kitanya yang malas, senangnya dapat cerita langitan mulu. Makanya saya bilang, kalau Anda di sini orang-orang pintar, ilmuwan-ilmuwan, itu punya peranan untuk gereja. Kenapa? Karena kalian itu seperti think tank. Tank pemikir, di mana kalian bisa memberitahu, hey, 5 tahun lagi pergerakan dunia akan ke arah sini. Gereja siapkan apa? Kenapa banyak gereja ketinggalan zaman? Saya suka bagi itu. Ada gereja ketinggalan zaman. Ada gereja ngikutin zaman. Ada gereja mengantisipasi zaman. Ada gereja menghadapi zaman. Yang paling tinggi gereja mengantisipasi zaman. Apa gereja mengantisipasi zaman? Dia sudah siapkan prasarana dan sarananya, 5 tahun lagi waktu zamannya datang, mereka udah standby. Banyak nggak siap. Ini fakta gereja. Tahun 70, Karismatik Bethel masuk ke Indonesia. Membawa sebuah konsep ibadah di mana KKR dan pemujaan. Gereja-gereja tradisional merasa model ibadah harus tetap seperti ini. Tetapi dunia berubah. Pengaruh dari Amerika berkembang dengan begitu dahsyat tahun 70. Tahu tahun 80-90-an banyak film-film Amerika itu. Ya, pengaruh Amerika kemana-mana. Salah satunya masuk kepada ibadah. Dan orang-orang menikmati ibadah dengan model KKR dan pemujaan. Gereja-gereja tradisional yang nggak siap mengatakan itu sesat. Saya bilang bodoh. Kenapa? Zaman sudah berubah, kau yang tak mau berubah. Kau sibuk bicara teknis. Teknis yang kau bawa kepada doktrin. Jadi kebalik. Tahun 90-an, akhir. Gereja-gereja karismatik terbuai dengan model KKR dan ibadah pemujaan. Dunia mulai berubah, internet mulai berdatangan. Di mana gereja mulai mengalami dampak dari internet, yaitu apa? Globalisme. Ibadah mulai menjadi seperti cara berpikir yang tidak lagi terkotak-kotak, salah satunya berubahlah model ibadah seperti konser. Gereja tradisional, gereja karismatik nggak siap. Mereka berpikir masih hanya dengan cara yang sama. 2000-an awal, beberapa gereja masuk ke Indonesia membawa prinsip gereja seperti konser. Hari ini kita kenal begitu banyak, ada yang pakai LED, betul toh, lighting, kelap-kelip dan sebagainya. Orang-orang pindah untuk bisa beribadah ke sana karena mereka merasa terpenuhi. Dan orang begitu excited dengan hal itu. Lalu gereja karismatik dan gereja tradisional mengatakan, itu kurang benar. Ngapain harus tampil semegah itu? Lagi-lagi sibuk hal teknis. Karena pergerakan zaman. Tahun 2000-an 2010-an. Discipleship, pemuridan, yang dianut oleh GKDI sejak kita ada. Mulai naik. Orang-orang mulai melihat. Worshiping nggak cukup. Orang-orang mulai melihat. Pemujaan dengan cara ibadah dan mendengarkan khotbah nggak cukup. Butuh ada
discipleship, pemuridan one on one. Lucunya, GKDI malah melempem. Orang-orang malas pembimbingan. Di luar sana mulai orang-orang mengambil ilmu, discipleship, dan mereka mulai mempraktekkan. JPCC membuat date. GBI membuat saya kok lupa, ada diberitahu. Tahu dari mana? Ketika bahannya datang ke saya semua, ini saksinya, Pak Andri dulu asistennya Gilbert Numendong. Saya bilang, ini semua bahan GKDI. What happened? Dunia berubah. GKDI-nya melempem, tapi sekarang dunia mulai bicara discipleship. Gereja model konser gara-gara pandemi mulai hilang. Tahu apa yang terjadi masa depan? Ini isi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Gereja ke depan adalah gereja hybrid. Yang bisa masuk antara dunia maya dengan dunia nyata. Nanti kalau kita akan melihat gereja seperti itu, jangan kita anggap mereka nggak benar. Kita yang ketinggalan zaman. Pelayanan berubah sesuai dengan waktunya. Sebentar lagi gereja model konser akan ditinggal. Coba lihat, model gereja konser nggak terlalu penuh lagi. Why? Karena zaman udah berubah. Yes, betul, Alkitab sudah menulis ini tentang orang yang lebih suka apa yang mereka mau dengar. Betul toh? Ya, memang dunia seperti itu. Kamu mau apa? Masa kamu suruh dunia ngikutin kamu, ada-ada aja. Kan kita disuruh seperti domba dikirim ke tengah serigala. Betul toh? Masa ada domba gitu? Ikut domba, serigala ikut gua? Nggak ada. Di mana kita ngubah serigala jadi domba. Dunia berubah, pelayanan berubah. Lihat masa kini, ini contoh pelayanan sedikit kita. Ada namanya sekarang pendeta, pemimpin PDG, pembimbing, pengajar Alkitab, song ministry, multimedia, ushering, penginjil, yang pemberi hikmat, pemberi semangat, donatur, dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya ingin beritahu, kalau kamu ada yang kelebihan uang, jangan berpikir karena kamu lebih hebat. Tidak, karena Tuhan sengaja berikan itu ke kamu agar kamu bisa menjadi berkat. Jangan berkat disimpan sendiri. Kalau ada di antara kamu yang pintar, jangan kamu simpan pintarmu untuk dirimu sendiri sehingga kamu mengatakan, lu nggak ngerti, kau nggak ngerti, kau nggak tahu tentang ini. Enggak, kau gunakan itu untuk mengajar satu sama lain di dalam Jumat supaya semua juga bisa bertumbuh dan lebih baik lagi. Kalau kau ada di sini yang bisa bernyanyi, jangan kau berpikir, aku di depan, aku adalah superstar, spotlight ke diriku, dan aku bisa bernyanyi, haleluya, dan semua orang memuji Tuhan karena lewat diriku. Salah, kau harus gunakan talentamu sehingga setiap hati jemaat di ibadah bisa tergerak hatinya untuk memuji Tuhan. That's the goal. Itulah gunanya penata layanan yang nanti kita akan bicara mengenai the fulfillment itu. Mengapa penata layanan penting? Jalan fungsi jemaat. Coba nggak ada yang ngambil pelayanan di antara kita. Nggak jalan semuanya. Even the small thing, even bahkan satu hal yang kecil sekalipun. Jaga parkiran, semua jalan. Coba hari ini orang parkir tapi nggak ada yang jaga. Mau keluarnya jadi susah kan? Tin. Udah damai-damai ibadah karena ada mobil yang ngalangin 1 jam. Pulang jadi nggak damai kan? Bawaannya emosi aja. Tapi karena ada yang ngatur, parkirnya ke sini Pak, masuknya ke sini. Kita keluarnya juga enak, nggak emosi jiwa itu. Pertumbuhan individu, yes. Alkitab bilang, bahkan di dalam eskatologi, can you imagine Bapak Ibu? Di akhir zaman, salah satu yang dinilai oleh Tuhan adalah karunia, talenta yang kuberikan kau pakai buat apa? Masih ingat dibilang ada hamba yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 3 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, masih ingat? Bapak Ibu tahu, adik-adik, saudara-saudari tahu, nanti pada akhir zaman, salah satu yang dinilai dari orang Kristen adalah talenta, karunia yang kuberikan kepadamu, kau pakai buat apa? Setia aja nggak cukup. Kau perlu kembalikan lagi ke Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan, dan bonusnya memang kau akan dibuat jauh lebih bertumbuh. Tetapi Tuhan mau apa yang sudah kuberikan kepadamu, kau kembalikan untuk memajukan, untuk mengembangkan kerajaan Allah. Kok Tuhan egois? Bukan. Karena lewat kitalah dunia hari ini bisa dibantu untuk berdamai dengan Tuhan.
Bukan supaya kita jadi superior. Oh, gereja saya jauh lebih baik. Oh, orang Kristen lebih benar. Jangan. Makin kita intim sama Tuhan, kita makin nggak merasa kita lebih baik. Makin kita intim dengan Tuhan, makin kita tidak merasa gereja kita yang paling benar. Bukan. Makin kita intim dengan Tuhan, makin kita tidak merasa saya lebih rohani daripada yang lain. Tidak. Tapi justru makin kita intim dengan Tuhan, makin kita tahu dunia sakit dan butuh kita. That's it. Itu semangat GKDI dari dulu. Dunia sakit, saya sakit, saya udah lebih sembuh, saya perlu bantu dunia ini. Ada begitu banyak orang miskin, ada begitu banyak orang termarginalkan, ada begitu banyak orang yang dilupakan, ada orang-orang yang di-abuse, ada orang-orang yang disakiti. Dunia butuh kita. Makanya kenapa gereja berisi dengan orang-orang sakit? Sakit mental banyak, betul toh? Sakit jiwanya, sakit rohaninya, betul tidak? Makanya gereja dimasuki, dibiarkan Tuhan masuk dari orang yang broken home, orang yang hidupnya kacau dulu, orang yang sakit hatinya, orang yang lemah hatinya, orang yang sudah banyak dikhianati. Kenapa Tuhan mengizinkan gereja dikelilingi dimasuki oleh orang seperti itu? Supaya kita mendapat kesempatan sembuh, sehingga waktu kita membantu orang di luar sana, kita tahu perasaan itu. Coba kita semua ini sehat, nggak ngerti. Kita cuma bilang, aku ngerti perasaanmu, nggak ngerti kita. Tapi karena kita sudah pernah sakit, kita sudah pernah dibantu, kita sudah pernah diobati, kita tahu. I know, aku ngerti perasaanmu. I've been there. Itu gunanya penata layanan. Tapi kalau kita nggak ambil, hidup kita udah bagus, amin, haleluya, nggak usah lah, batu orang capek juga kita. Hei, kapan dunia ini bisa sehat? Nggak perlu banyak hal-hal besar, no. Setiap pelayanan itu sangat penting. Bahkan dampak lingkungan sekitar. Tahukah kita ada satu koperasi gereja Katolik di Kalimantan yang membantu petani-petani di sana. Yuk kita masuk koperasi ini. Sehingga kehidupan petani-petani bisa dilindungi. Dan mereka punya sampai ratusan ribu hektar lahan. Hasil dari koperasi. Tujuan dari koperasi ini cuma satu. Menjaga kestabilan harga. Kenapa? Karena kalau nanti harga dimain-mainkan, lahan itu diubah, ada yang untuk sayuran, ada buah dan sebagainya, gampang. Kebutuhan kita tetap ada. Itu dampak lingkungan sekitar. Sekarang coba tanya, pelayanan kita jangan cuma ke gereja, apa pelayanan kita ke dampak sekitar? Sehingga dunia sekitar kita ini bisa merasakan bahwa kehadiran orang Kristen, itu kehadiran yang mengubahkan. Lihat, Raja Salomo kasih kisi-kisi sama kita. Bagaimana supaya karunia pelayanan ini bisa saya dapatkan, Pak Pendeta? Raja Salomo bilang, itu apa? Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Tuhan akan berikan kamu karunia. Kalau kita, kamu dan saya, hidup menurut ketetapan Tuhan. Bersiaplah. Saya suka bilang, embrace. Kenapa? Karena tiba-tiba kau akan dipakai Tuhan jauh lebih besar lagi. Tiba-tiba kau akan dipercayakan Tuhan jauh lebih besar lagi. Saya belum pernah melihat orang yang mengerti prinsip ini, tidak Tuhan pakai dengan jauh lebih besar. Ada yang mungkin dulu hidupnya biasa aja, miskin biasa aja, tapi karena dia tahu kepada perkara kecil dia setia, dia tetap membantu orang miskin, tetap setia dengan pekerjaannya, dibantu ekonominya jadi lebih baik lagi oleh Tuhan, dan dia tetap setia membantu, dan makin banyak membantu hidup orang lain dan hidupnya lebih besar. Lalu kita bilang, kenapa dia lebih baik daripada saya? Karena dia setia terhadap perkara kecil. Karena dia setia terhadap pelayanan yang diberikan Tuhan, sesuai dengan karunia dia. Kenapa ada orang-orang Kristen dari dulu sampai sekarang tetap sama? Mirip ya, ini orang Bekasi udah tahu. Seperti lagunya siapa? Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun juga. Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun juga. Makanya hidupmu gitu-gitu aja, nggak berubah rezekimu.
Nggak berubah hidupmu, nggak berubah pernikahanmu, nggak berubah segalanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kau memutuskan tidak mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan, talenta yang diberikan, kau tidak berikan. Makanya saya bilang saya bangga melihat saudara-saudari dalam hidup mereka yang terjepit, hari ini masih melayani di sini. Saya tidak heran kalau hidup mereka akan dipakai Tuhan lebih besar lagi. Kenapa? Karena dalam keadaan terdesak mereka masih mau memberi. Mereka ini seperti janda yang memberikan makan kepada Nabi Elia. Padahal itu adalah tepung terakhirnya katanya. Setelah ini aku dan anakku akan mati. Tetapi Tuhan tahu ketika kau memberi yang terbaik, waktu kau sedang berkekurangan, siap-siap menerima berkat dari Tuhan. Itu hidup kita jadi orang Kristen. Orang Kristen jangan pelit. Bukan pelit uang ya, pelit tenaga, pelit pikiran. Kadang-kala gini ya, kita bilang, dia nggak pelit. Bukan, dia pelit. Makanya dia kasih uang. Kenapa? Karena dia nggak mau kasih tenaga, nggak mau kasih pikiran, nggak mau kasih waktu. Kasih uang. Contoh, hidup di RT RW kan gitu. Yang nggak kerja bakti itu kan kerja yang ngasih uang kan? Nggak dikasihnya waktu, nggak dikasihnya tenaga, nggak dikasih pikirannya. Yang penting kasih uang udah tenang. Dan hari ini dunia memuji. Setiap orang yang kasih uang dianggap paling banyak Padahal bukan, itu nggak laku di kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena tiap orang karunianya beda-beda. Nah, kita jangan pelit. Kalau kau punya waktu, kasih. Kalau kau punya pemikiran, kasih. Kalau kau punya skill khusus, kasih. Kalau kau punya hati, kasih. Yang nggak boleh kau kasih apa? Imanmu. Jangan kau kasih. Itu tetap kau pegang teguh. Amin, my friend. Makanya happiness dan fulfillment ini penting. Kenapa? Kita tidak mengejar kebahagiaan waktu kita melayani, tapi kita mengejar pemenuhan kebutuhan. Hal ini perlu kita hindari. Kenapa? Seorang Kristen ketika melihat karunia adalah mengenai keuntungan diri sendiri. Hal ini perlu kita hindari. Jangan melayani supaya dipuji. Jangan melayani supaya kau dapat berkat. Itu namanya transaksional. Ku kasih 100 kembali ke 1000. Ku kasih 1 juta berarti kembali 10 juta. Ku kasih 20 juta berarti kembali kepadaku 20 juta. Haleluya. Itu DNA bro. Tuhan nggak transaksional. Tuhan transformasional. Kita melayani bukan untuk keuntungan diri sendiri. Karena kita tahu Tuhan sudah berkati kita, kita mau kasih ke orang. Ingat selalu prinsipnya, kau tidak bisa memberikan apa yang tidak kau miliki. Kalau kau tahu kau punya itu, kau bisa berikan. Makanya kenapa ada orang-orang Kristen yang susah memberi? Karena dia merasa dia tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Kasihan hidupnya, terlalu miskin. Miskin kasih, miskin hati, miskin iman, miskin perhatian. Orang Kristen ini paling banyak dari Tuhan. Kurang apa kalian? Tuhan kalian 3. Nggak cukup 1. Kata sebelah kan begitu. Betul tak? Kurang apa? Alkitabmu, kitabnya ada 66. Kurang apa? Tuhan itu ngasih segala sesuatu kita banyak. Tapi kitanya kadang-kala merasa miskin. Padahal enggak. Kita itu bisa tetap memberikan. Ingat, kalau kita tahu kita punya itu, kita pasti dengan gampang ngasih. Tapi kalau kita ngerasa ini hanya untuk saya aja, berarti jiwamu jiwa miskin. Kau takut berikan itu. Lihat apa yang dikatakan di 1 Raja-Raja tentang hati ini. Lihat ceritanya si Salomo, waktu dia dapat karunia kebijaksanaan itu. Maka berikanlah kepada hambamu ini, kata Raja Salomo, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lihat, butuh raja yang diplomatis, ya, raja yang administrator,
ya, organisatoris. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Wow. Tuhan berikan. Banyak kan orang nggak fokus pada pengertiannya. Orang lihat, tuh kalau udah punya pengertian, dapat kekayaan, dapat ini. Nah kan jiwanya jiwa transaksional mulu. Ya, makanya minta sama Tuhan hikmat. Kalau udah punya hikmat, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih ini. Jiwanya transaksional mulu. Orang Kristen. Lah itu gimana nasibnya Tuhan Yesus? Kurang hikmat apa? Hidupnya gitu-gitu aja. Kalau di mata dunia ya. Lah itu gimana nasib Rasul Paulus? Kurang hikmat apa? Sampai-sampai seorang raja sampai bilang apa? Hampir-hampir kau yakinkan aku menjadi Kristen. Artinya seorang raja aja bisa dia yakinkan. Kurang hikmat apa dia? Tapi hidupnya, lihat hanya seperti itu. Kita Kristen jangan transaksional. Menjadi Kristen, waktu kita melakukan pelayanan, kita tahu ini semua tentang memenuhi kebutuhan. Lihat gambar yang saya berikan ini. Kebahagiaan itu tentang betapa bagusnya perasaan kita pada satu waktu. Itu happiness. Sementara fulfillment, pemenuhan, tentang bagaimana saya bisa membantu orang lain. Jadi, saya diberikan sesuatu, saya dikuatkan, saya dibekali, saya mendapatkan hal yang plus dari Tuhan, bukan untuk kebahagiaan saya, tapi untuk saya bisa memberdayakan orang lain. Untuk saya bisa nolong orang lain. Ini yang buat gereja berfungsi. Tahukah Bapak Ibu, tugas kita bukan menghangatkan bangku gereja. Biar itu tugas OB, office boy. Tugas kita bukan untuk membuat ruangan gereja berasa penuh sehingga si pendeta ngerasa haleluya jemaat datang semua. Tidak, itu bukan tugas kita. Tugas kita di sini untuk berpegangan tangan dan saling membantu. Dunia jadi lebih baik karena hal itu. Makanya dibuat di dalam gereja. Kenapa? Dilatih, diinkubasi kita. Di-training sedemikian rupa. Yang nggak paham jadi paham. Yang nggak mau jadi mau. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Yang nggak skillful jadi skillful. Di-training kita sedemikian rupa di dalam gereja. Sehingga waktu kita keluar ke lingkungan sekitar. Itu membuat dunia jauh lebih baik. Lihat apa kata Tuhan dari Alkitab mengenai memenuhi hidup yang berkepenuhan itu. The fulfillment itu sendiri. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tahu ayat Pancasila ada 5 ini ya? Ya. Akan apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Lihat di ayat terakhir dia bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hey! Kalau kau menjadi Kristen hanya demi happiness, salah. Kau pergi ke Legian, banyak diskotik, happy. Kau pergi ke Waterboom, happy. Nonton film KKN Desa Penari, happy. Kita jadi Kristen karena ada ruang yang kosong di dunia ini. Apa? Ruang merasa dicintai. Merasa dimengerti, merasa ditolong. Ini gunanya orang Kristen. Kita ada di sana untuk mengisi celah itu. Makanya kalau jadi Kristen, nggak ngerti konsep ini, cuma rame-rame gereja, rame-rame di gereja, rame-rame di gereja. Nanti gereja nggak akan pernah menjalankan fungsinya. Justru gereja harus bisa ngisi. Makanya coba lihat, kenapa gereja itu harus terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Gak hanya satu suku aja. Supaya kita bisa mengajarkan ke orang-orang untuk tidak jadi rasis, tidak diskriminatif. Kenapa di gereja pada umumnya kursinya seharusnya selalu sama, tidak dibedakan. Pendeta harus kursi sofa yang empuk. Kenapa tidak seperti itu? Karena untuk mengajarkan kepada setiap orang, yaitu apa? Bahwa setiap manusia adalah indah dan sama di hadapan Tuhan. Dan kalau kita gereja tidak lakukan ini, problem kita. Dunia pun gak akan pernah berubah. Lihat,
Bahkan justru lewat kita tahu karunia yang kita miliki ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ini akan mendorong kebahagiaan. Tahu peristiwa soal anak yang mau dibelah itu? Di kisah Salomo. Coba perhatikan, maka kata perempuan yang empunya anak itu. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu karena udah mau dibelah. Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu, yang bukan punya bayi itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, berikan kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan dia. Akhirnya bawa kebahagiaan. Yang punya bayi dapat, rakyat jadi langsung tertib. Wow, kita dipimpin oleh raja yang punya hikmat dari Tuhan. Langsung aman negara itu. Ketika kita melakukan pelayanan kita, bukan untuk happiness, bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Di output, hasil akhirnya adalah kebahagiaan. Bahagia buat kita, bahagia buat orang lain, dunia pun menjadi lebih baik. Saya ingin tutup dengan satu puisi. Ini karya seorang pujangga terkenal. Namanya Enrique Daniel Hernandez Starbot. Coba bayangkan, jika dalam jemaat tidak ada seorang yang memberi semangat ketika Anda sedang kondisi di bawah. Jika tidak ada seorang yang bisa memberi jawab, wah makasih. Thank you Tuhan. Ntar dulu ya baca puisinya, aus. Saya ulangi ya. Biar kayak Taufik Ismail. Coba bayangkan, jika dalam jemaat tidak ada seorang yang memberi semangat ketika Anda sedang kondisi di bawah. Jika tidak ada seorang yang bisa memberi jawab keraguan iman Anda dari pengetahuan Alkitab. Jika tidak ada seorang yang bisa memimpin Anda dalam Kristus. Jika tidak ada tim penyembahan ketika Anda hendak menyembah Tuhan dalam ibadah minggu. Jika tidak ada yang menyambut Anda dengan senyum hangatnya. Jika tidak ada yang memberikan persembahan ketika itu bisa digunakan untuk banyak hal. Jika tidak ada yang berdoa untuk Anda di saat Anda membutuhkan. Bayangkan, jika Anda tidak melakukan bagian dari karunia yang sudah diberikan Tuhan. Kita punya peranan semua. Amin. Sesusah apapun kita punya peranan. Minimal, kisah hidup kita yang susah bisa menginspirasi orang yang susah seperti kita juga. Bahwa kita mampu melewatinya. Saya ingin tutup dengan ayat ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Untuk apa? Kepentingan bersama. Bukan untuk diri kita. Gunakan karunia kita. Gunakan talenta kita. Apapun itu. Baik dalam keadaanmu rendah ataupun tinggi. Gunakan. Kenapa? Ada berkat Tuhan di sana. Ada celah yang bisa kita isi. Yang akhirnya membawa kebahagiaan untuk semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Bapa kami bertahta di surga. Bapa, biarlah kami bisa melihat jauh lebih dalam lagi kepada hati Engkau. Bahwa ketika Engkau memilih kami, datang dari berbagai macam latar belakang. Datang dengan berbagai macam cerita. Datang dengan berbagai macam karunia dan talenta. Kau tahu ya Tuhan, semua ini dibawa untuk bisa memenuhi satu kebutuhan besar di dunia ini. Sehingga setiap orang akhirnya bisa dibawa intim dengan Engkau ya Bapa. Biarlah kami bisa mengisi pelayanan kami. Biarlah kami tetap bisa melihat kepada Engkau bahwa kami punya yang sudah Kau titipkan. Dan kami ingin beri kepada Engkau. Biar hati kami memberinya dengan sukacita. Biar hati kami memberikan dengan sebuah pemikiran transformasional di mana yang berubah adalah kami.
Kami tidak berpikir transaksional. Tuhan, kalau saya udah beri ini, saya dapat apa? Tuhan, saya sudah beri banyak, apa yang saya dapat? Kita tidak katakan begitu. Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan biarlah hati kami tahu bahwa setiap kami ini punya peranan berbeda-beda untuk membawa dunia ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman ini ya Bapak. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.